Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kembali lagi di channel Wildan Hanif dan kali ini kita akan sedikit diskusi atau sharing ya terkait dengan migrasi rancangan akhir RKPD dari SIPD Bangda ke SIPD RI. Ada beberapa hal, Bapak Ibu langsung aja ya, kita langsung aja. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk melakukan migrasi dari SIPD Bangda ke SIPD RI. Ini proses ini merupakan hasil dari apa yang memang kami alami di Cilegon ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti memang bisa ada masukan yang lain silahkan dan mungkin kita bisa diskusi lebih banyak lagi nanti di kolom komentar ya Bapak Ibu. Pertama persiapan ya, terkait persiapan ini dia. Terkait persiapan pertama adalah memang ada beberapa poinnya. Yang pertama mungkin terkait master data, gitu ya. Terkait master, semua data master ini antara SIPD Bangda dengan SIPD RI, semua masternya tuh harus sudah sesuai ya Bapak Ibu. Dari pemutakhiran yang sudah dilakukan, berarti pemutakhiran ini berarti master dari program, kegiatan, subkegiatan itu sudah harus sinkron antara Bangda dengan RI. Lalu ada juga master perangkat daerah, dari kodenya, dari nomenklaturnya itu juga sudah harus sesuai. Dan master-master lainnya ya. Nah itu harus sudah sesuai semua. Pengecekannya bisa dilakukan di sistem melalui preview. Coba kita masuk. Pengecekannya bisa melalui sistem di previewnya. Nah, kita bisa buka tools langsung di sini masuk ke RKPD ya Bapak Ibu. Lalu kita bisa buka tools, lalu tool preview ya, tool preview. Nah, di sini kita lihat di sini ada keterangannya. Data master belum sesuai, dia akan merah nanti di bawah, dan kalau data master sudah sesuai, dia akan hijau. Contoh misalkan kita buka Dinas Pendidikan, lalu diterapkan filternya. Nah, ini sudah hijau semua ya, Bapak Ibu ya, tidak ada lagi yang merah. Nah, itu berarti datanya sudah sinkron antara data di SIPD Bangda dengan di SIPD RI. Nah, bagaimana kalau belum ya? Gimana kalau datanya belum ada merahnya gitu ya? Nah, di sini kita bisa lihat nanti apa yang merah. Misalkan OPD, nah nanti kita tinggal cross check datanya mana yang benar, SIPD Bangda atau SIPD RI. Kalau yang benar di SIPD Bangda, berarti Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan di SIPD RI. Nah, perbaikan di SIPD RI itu melalui master-master ya, pengaturan data dan segala macam. Nah, bedanya kalau kita melakukan perbaikan di SIPD RI, kita harus setelah melakukan perbaikan, kita klik ini dulu nih Bapak Ibu. Nah, di sini kalau ada perbaikan di master prioritas, kita klik ini. Kalau ada perbaikan di master yang lain, kita klik yang baru, nanti dicek lagi dengan memfilter datanya gitu. Kalau yang benar itu nanti datanya misalkan merah, lalu ada lagi yang benar itu datanya di SIPD RI, maka yang dilakukan perbaikan adalah yang di SIPD Bangda. Nah, SIPD Bangda sendiri punya beberapa rules ya, beberapa batasan untuk melakukan perbaikan. Nanti ada di panduan migrasi yang terakhir itu ada beberapa poin untuk melakukan perbaikan, terutama di kode OPD itu harus diperhatikan juga ya. Jadi kita perlu mengcopy data dan segala macam. Nah, tapi kalau bedanya kalau perbaikannya di SIPD Bangda, kita tidak perlu melakukan sinkronisasi data. Jadi kita langsung setelah diperbaiki langsung filter, nanti ini akan terupdate dengan sendirinya. Itu Bapak Ibu. Itu untuk perbaikan data master. Lalu selain itu kita juga mungkin perlu mempersiapkan data untuk kontrol. Nah, saya menggunakan data Pagu per OPD. Ini dapat dari dashboard. Dashboard itu contohnya ini ya. Nah, ini. Jadi kita masuk ke RKPD, lalu masuk ke dokumen RKPD. Lalu karena datanya ada di rancangan akhir, kita cek di sini. Usulan rancangan akhir. Nah, di bawah ini akan ada data-data Pagu. Nah, ini kita bisa copy. Kita bisa copy datanya, lalu masukkan ke Excel sesuai kebutuhan gitu. Nanti jadinya akan, kalau kami datanya sudah kami olah, jadi datanya seperti ini. Ini kolom inilah yang kita jadikan dasar, Bapak Ibu. Kita jadikan dasar kolom yang ini ya. Ini yang kita jadikan dasar untuk Pagu per OPD. Nanti seberapa jauh Pagu yang terbawa ke SIPD RI, kita cross check dengan data-data ini gitu. Nah, jadi
Data ini kita perlu juga. Nah, kalau sudah punya bahan sudah hijau, lalu kita juga sudah punya bahan dasarnya, tahapan selanjutnya kita harus melakukan verifikasi migrasi dulu. Di menu ini, di tools, masuk ke RKPD tools, lalu ada verifikasi migrasi SIPDRI. Nah, di sini proses verifikasi ini pada dasarnya adalah menyiapkan rumah untuk proses migrasi. Jadi seperti kita tahu untuk bisa data itu masuk di SIPDRI, biasanya kita membuat jadwal ya Bapak Ibu di SIPDRI-nya. Nah, karena proses migrasinya mendorongnya dari Bank Dana, proses verifikasi inilah pembuatan jadwalnya. Nah, kalau kita lakukan proses, lalu kita ikuti tahapannya ini sampai selesai, ini kami sudah buat, jadi kalau kami lakukan, datanya terhapus lagi, jadi ya, kita contohkan aja Bapak Ibu. Ini nanti tinggal diisi waktu mulai, waktu selesai, diisi dengan username dan password TAPD Bapeda. TAPD Bapeda di SIPDRI, lalu simpan, lalu nanti akan muncul jadwal ini yang tidak terkunci. Gitu. Nah, setelah kita proses verifikasi ini dilakukan, kita bisa cek ke SIPDRI. Saya sudah masuk ya ini Bapak Ibu, ke login seperti biasa aja menggunakan TAPD Bapeda, lalu kita masuk ke RKPD, lalu buka jadwal. Nah, nanti akan muncul jadwal ini. Jadwal ini Bapak Ibu. Nah, ketika jadwal ini sudah muncul, berarti proses verifikasi ini sudah berhasil. Bapak Ibu. Nah, setelah proses verifikasi ini dilakukan, barulah kita masuk ke proses migrasinya. Gitu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam proses migrasi Bapak Ibu. Nah, kita untuk melakukan proses migrasi kita ke tools, lalu tools preview migrasi SIPDRI. Nah, di sini kita akan harus langsung memilih data SKPD-nya. Nah, kendala utama dalam proses migrasi ini adalah kalau sudah hijau semua ya Bapak Ibu ya, kalau sudah hijau semua itu adalah yang pertama adalah seringnya data itu tertinggal. Jadi ketika kita migrasikan data ke SIPDRI, nanti tidak sepenuhnya data itu masuk misalkan dari Pagu OPDA itu kita kirim ke SIPDRI, pagunya itu 100 juta, hanya terkirim 90 juta, ada tertinggal 10 juta. Nah, seringnya seperti itu, itulah yang sering terjadi. Hal itu ada beberapa penyebab Bapak Ibu. Proses yang paling sering terjadi adalah kemarin itu adalah koneksinya yang terputus. Nah, koneksi itu terputus biasanya karena proses yang monitoring transfer ini belum selesai, kita sudah melakukan migrasi lagi. Jadi proses yang ada di sini itu belum selesai, kita udah migrasi lagi. Jadi yang tadi berjalan terputus, akhirnya datanya tidak terkirim semua gitu. Itu yang pertama. Tapi sekarang sudah ada update. Jadi kita sudah bisa memonitor di sini apakah proses migrasi itu sudah selesai atau belum. Jadi kendala tadi seharusnya sudah clear kalau kita mengikuti pola. Kita memperhatikan monitoring transfer ini Bapak Ibu. Nah, lalu permasalahan yang kedua adalah seringnya adalah ada error dalam data. Error dalam data itu yang paling sering terjadi adalah sumber dana yang tidak diisi. Gitu. Nah, baiknya Bapak Ibu itu sudah kita cek. Nanti kita lakukan ya, kita coba kita melakukan pengecekan dulu. Kenapa harus dicek di awal? Karena berdasarkan pengalaman kami, kalau kita kirim datanya dengan kondisi belum diperbaiki, begitu terkirim nanti tidak utuh, ada data yang tertinggal, hanya misalkan tadi 100 juta hanya terkirim 90 juta, kita coba push lagi datanya, itu seringnya gagal. Itu seringnya gagal. Jadi mau tidak mau akhirnya data yang tadi terkirim itu harus kita hapus dulu. Jadi 90 juta yang sudah kita kirim ke RI tadi kita hapus dulu kegiatannya. Terus batasan pagunya kita nolkan lagi di SIPDRI-nya ya, karena batasan pagu ini juga kayaknya menghalangi begitu dia sudah terkirim itu batasan pagunya juga jadi mengunci ya. Jadi ketika kita mau ngirim juga itu menghalangi kita untuk memasukkan data. Jadi batasan pagunya kita nolkan lagi, lalu isinya kita hapus dulu, baru kita bisa migrasikan lagi. Tapi kalau data error tadi tidak diperbaiki, tetap yang terkirim akan tetap 90 juta, tidak 100 juta tadi, jadi tidak akan tetap utuh. Susah ya, jadi kita langsung aja contoh aja. Kita ambil data ini. Saya ambil di data di Pulau Merak ya. Pulau Merak tuh ini yang kuning ini, saya tandai kuning. Nah, ada kecamatan lalu ada kelurahannya. Jadi ada unit dan ada subunitnya. Nah, saya akan mencontohkan yang dari
kelurahan. Kenapa? Karena subunit itu memiliki resiko error paling banyak. Jadi kalau seringnya kalau kita melakukan dari kelurahan dulu dan error itu yang kita hapus tidak terlalu banyak gitu Bapak Ibu. Jadi saya mengambil dari yang resikonya paling besar gitu. Kita coba aja dari Lebak Gede ya, Bapak Ibu. Lalu kita masuk sini. Nah, langsung kita coba cari sini Lebak Gede. Lebak Gede, kita terapkan filter. Nah, kita muncul data di bawah. Kalau kita lihat sekilas dari data ini tidak ada yang merah ya Bapak Ibu ya. Saya munculkan semua, coba datanya. Itu tidak ada yang merah, semua hijau. Tapi memang ada beberapa poin yang tidak tercek oleh proses validasi ini. Makanya baiknya kita copy dulu datanya semua. Kita copy semua datanya. Yang hasil filter ini Bapak Ibu, ini ada 23 subjek kegiatan. Saya copy ini ke Lebak Gede, lalu saya masukkan ke Excel. Ini sebelum dilakukan proses migrasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita copy datanya ke Excel, nah kita tinggal jumlahkan di atas. Ini saya coba jumlahkan ya, yang kuning-kuning ini. Ini saya coba jumlahkan angka yang ada di bawahnya. Nah, ini kayak saya bold. Kita lihat, kita cross check. Ini kelurahan Lebak Gede itu pagunya berapa? Di sini 3502974. Nah, saya cross check di sini. Nah, di angka pagu dia totalnya sama, 3502974. Tapi di sebelah kanan ini adalah kolom sumber dana ya, Bapak Ibu. Nah, ini angka kolom sumber dana. Di kolom sumber dana itu angkanya hanya Angkanya hanya 2,6. Jadi 3,5 pagu secara totalnya sudah benar dengan kontrol kita ya. Tapi angka sumber dananya baru 2,6. Ada selisih, ini selisih ya Bapak Ibu, ini selisih dari sini dan ini. Selisihnya 800 juta. Nah, kalau kondisi apa adanya ini kita kirim, saya coba migrasi ya Bapak Ibu. Saya coba migrasikan. Saya masukkan password. Untuk melakukan migrasi, kita setelah melakukan filter, terapkan, lalu kita klik migrate. Kita oke, kita masukkan, kita coba migrasikan saja datanya dengan kondisi ada error perbedaan angka tadi ya Bapak Ibu. Kita oke. Nah, ketika muncul proses migrasi, ini di sebelah kanan monitoring transfernya akan berjalan. Nah, ketika kita refresh ini, data ini statusnya akan tetap masih ada. Itu berarti menandakan proses migrasinya masih berjalan. Jadi kita harus tunggu sampai ketika kita refresh ini hilang. Data dari monitoring transfer ini hilang. Gitu. Jadi kita proses ini nanti datanya hilang. Itu berarti proses migrasinya sudah selesai. Nah, untuk ini kita tunggu dulu sampai benar-benar hilang. Sebentar ya Bu ya, kita tunggu dulu. Kita coba lagi. Belum. Ini hampir 10 menit ya, ternyata belum selesai juga. Ya, kita coba lagi. Belum juga. Ya, kita coba lagi. Nah, sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita refresh dan ini hilang, berarti proses migrasi sudah selesai. Jadi kita bisa langsung cek di sini. Kita ke login, lalu kita masuk ke KPD, lalu Renja. Nah, di sini saya tadi melakukan migrasi di Kelurahan Lebak Gede. Kita lihat Kelurahan Lebak Gede itu bagian dari Kecamatan Pulau Merak ya, Bapak Ibu, salah satu kelurahan di Kecamatan Pulau Merak. Saya masuk ke Pulau Merak. Nah, kita lihat Kelurahan Lebak Gede sudah masuk satu-satunya, dan bisa dicek pagu yang masuk adalah ini. Kita perhatikan dua ini ya Bapak Ibu. Ini batasan pagu tadi memang karena saya sudah hapus, jadi batasan pagunya naik menjadi 2 kali. Nanti kita bisa perbaiki batasan pagunya. Nah, kita lihat dua ini, 2621074. Kita bandingkan dengan ini tadi. Nah, data yang masuk adalah data yang ini. Jadi memang harusnya pagu yang masuk senilai ini, tapi yang data yang masuk mengikuti nilai preview yang tadi. Jadi kita bisa, kenapa nilainya berbeda? Kita bisa cross check ke bawah. Kita bisa lihat datanya ke bawah. Kita cari angka yang di sini tidak ada, yang angkanya berbeda dengan di sebelah kanan. Kita turun ke bawah. Nah, bisa lihat di sini Bapak Ibu, ini seharusnya dari sini sampai sini itu 1,2. Nah, dilihat di sini. Dari sini ke sini itu hanya ada 300 juta.
Nah, kita bisa pastikan, hampir bisa pastikan ini nanti di sinilah perbedaannya. Kita bisa lihat di sini nih, di subkegiatan ini, Sarpras Kelurahan. Kalau kita lihat previewnya, kita lihat ke bawah, ya Bapak Ibu ya. Kita cek turun ke bawah terus kita cari angka yang tadi. Nah, ini dia. Nah, ada nilai yang begini 0 ini. Ini kita harus cek. Tidak selalu ininya yang tidak ada ya Bapak Ibu ya. Sumber dana yang tidak ada. Bisa juga angkanya yang tidak ada. Jadi kalau kita lihat ini seperti yang saya kopikan ke Excel tadi ini 1,2, di sini ini hanya 300 juta. Kita cek yang lain ya. Yang lain tuh ada semua angkanya. Tidak masalah. Masalahnya ada di sini tadi ya. Ada di sini. Kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan. Berarti sudah ketahuan errornya di sini. Kita perbaiki ini Bapak Ibu di Kelurahan Lebak Gede kegiatan ini ya. Saya coba masuk lah. Kita masuk, kita login. Nah, ini pastikan jadwalnya terbuka Bapak Ibu. Kalau saya di sini kami di Cilegon membuat jadwal baru ya. Jadwal kecil, jadwal besar kita perpanjang, jadwal kecilnya kita buat terkait dengan migrasi. Jadi kita buat dengan finalisasi migrasi. Saya coba di Lebak Gede. Lebak Gede. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini ada peringatan sumber dana tadi ya. Maaf, kita coba lagi aja. Kelurahan Lebak Gede. Nah, di sini ada peringatan sumber dana. Berarti memang di sini masih ada sumber dana yang bermasalah. Kita klik aja di sini. Tadi itu Sarpras ya. Sarpras itu di program ini. Nah, lihat. Di kegiatan pemberdayaan kelurahan ada sumber dana yang bermasalah. Kita klik. Nah, kita masuk. Nah, ada di sini. Sama ya Bapak Ibu ya. Dengan yang tadi yang di sini. Ini lihat, ini ada yang bermasalah. Nilainya 1212. Di sini juga iya. 1212 dan ada sumber dana yang bermasalah. Kita buka isinya. Dan ternyata semua usulan di sini memang tidak ada sumber dananya. Ini yang harus kita perbaiki dulu Bapak Ibu. Supaya datanya bisa termigrasi dengan baik. Karena memang SIPDRI mewajibkan sumber dana. Jadi ini harus kita perbaiki supaya datanya bisa terkirim ke SIPDRI. Ini karena memang usulannya dari Musrenbang Kelurahan. Jadi memang mungkin dari pihak kelurahan melupa untuk memasukkan sumber dana. Gitu Bapak Ibu. Maaf ada alarm memasukkan sumber dana. Nah, jadi mau tidak mau kita perbaiki dulu ini. Saya coba perbaiki dulu. Mungkin videonya akan kita skip nanti ketika sudah diperbaiki ya. Memperbaikinya dengan cara mengklik ini. Nah, ini kelompok sasarannya saya isi dulu. Nah, sumber dananya kosong ya Bapak Ibu ya. Saya isikan PAD dulu. Lalu kita simpan. Nah, ketika kita melakukan perubahan di usulan ya Bapak Ibu, usulannya akan unverifikasi. Jadi yang tadinya hijau akan menjadi abu-abu lagi. Jangan khawatir, nanti jangan lupa ini nanti diverifikasi lagi. Jadi ketika ini sudah diperbaiki semua, ketika sudah diperbaiki semua, nanti Bapak Ibu ketika sudah diperbaiki semua, nanti Bapak Ibu tinggal verifikasi ulang. Contohnya, jadi kita melakukan ini terus. Nah, ini 2 sudah, ini saya selesaikan dulu sampai bawah ya Bapak Ibu. Saya pause dulu, nanti skip langsung ke kondisi sudah selesai. Ya, sudah selesai Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini, di sini sudah tidak ada peringatan sumber dana, cuman memang jadi belang-belang ya, yang tadinya hijau semua, sekarang menjadi belang-belang. Karena yang abu-abu ini tadi saya ubah, jadi dia unverif ya. Yang tadinya terverifikasi menjadi tidak terverifikasi lagi. Nah, jadi gampangnya setelah selesai semua diedit, kita cek di sini. Jadi semuanya akan terverifikasi lagi. Kondisinya nanti total terverifikasinya akan berubah menjadi total pagu lagi gitu ya Bapak Ibu ya pada dasarnya. Nah, kita proses dulu apakah berhasil. Nah ya, berhasil terverifikasi. Kita bisa reload lagi di sini. Kita lihat di sini. Nah, di sini dia sudah terverifikasi semua. Gitu. Kita cross check lagi Bapak Ibu. Nah, di sini masih ada peringatan sumber dana. Cuman biasanya ini tidak, kalau ini kadang-kadang memang sisa-sisa ya. Jadi dia cukup lama memang nanti prosesnya. Di sini kalau di bawah kita lihat sudah tidak ada peringatan sumber dana. Nah, cara mengecek laginya adalah apakah di sini lagi, di preview lagi. Kita reload lagi di sini. Di preview, lalu kita pilih Lebak Gede. Lebak Gede kita terapkan. Nah, ini kita tampilkan semua ya. Itu lalu kita copy lagi datanya ke Excel. Kita copy lagi datanya ke Excel.
Itu kita masukkan ke tadi, kertas kerja yang tadi seperti tadi ya. Saya coba pastikan. Nah, ini angkanya antara pagu dengan sumber dana itu sudah sama. Jadi di sini nih seharusnya sudah tidak ada selisih antara kiri dan kanan. Kita cek aja yang tadi ya. Tadi itu ada di ini ya, 1212. Nah, di sini sekarang sudah muncul semua ya, sudah banyak ya. Sudah banyak, dan kalau kita cek di Excel-nya yang 1212 tadi, bukan yang ini. Nah, yang satu di sini, yang 1212 tadi yang mana ya? Nah, ini kalau kita jumlahkan dari sini sampai ke sini, itu dia udah 1212. Udah sama dengan sebelah kiri, dan ini sebelah kiri dan kanan sudah sama. Nah, ini setelah sama begini, sebenarnya datanya bisa kita migrasikan ke SIPD lagi, ke SIPDRI lagi. Tapi kadang Bapak Ibu itu dia gagal karena sudah ada isinya. Ini kan tadi 2,6 ya, harusnya kan yang masuk itu 3,5 ya. Jadi Bapak Ibu bisa nyoba langsung impor, langsung. Jadi setelah ini diperbaiki bisa langsung terapkan fitur lagi, lalu migrasi lagi, tunggu proses sampai selesai, nah nanti apakah terkirim ke sini, gitu. Itu opsi pertama, silakan mencoba. Cuman karena memang waktunya cukup lama ya untuk migrasi itu, tadi saya satu kelurahan aja bisa 5-10 menit untuk migrasinya, nunggu proses monitoring transfernya. Jadi saya akan langsung ke opsi yang kedua aja, loncat ya Bapak, daripada memakan waktu untuk ini dan gagal. Saya akan coba hapus dulu aja. Jadi saya hapus dulu yang tadi kesalahan. Saya hapus dulu. Jadi sebenarnya ini tidak perlu kita lakukan kalau dari hasil pengecekan tadi, data kita ini, kita copy ke Excel, datanya sudah sama dengan kertas kontrol yang kita punya, Bapak Ibu. Kalau kontrolnya sudah sama, jadi sudah kayak gini ya, gitu, kita kirim datanya, harusnya langsung otomatis dia akan terkirim secara sempurna. Saya hapus dulu ya Bapak Ibu yang di RI-nya ya. Saya hapus dulu, nanti kita lanjutkan setelah terhapus semua. Ya, Bapak Ibu, ini udah terhapus ya. Dari Kecamatan Pulau Merak datanya sudah 0. Ada batasan pagu yang tersisa di sini. Ini sebenarnya bisa kita hapus dari sini ya. Pengaturan batasan pagu indikatif. Lalu kita buka Kecamatan Pulau Merak ya, karena Kelurahan Lebak Gede itu ada di Kecamatan Pulau Merak. Nah, ini yang ada di sisa, kita bisa nolkan lagi. Kita simpan. Nanti di range-nya akan 0 lagi. Tapi biasanya nanti setelah ada itu, karena ini sisa-sisa dari migrasi, jadi dia akan nambah lagi. Jadi kita sebenarnya nanti bisa kita lakukan juga setelah migrasinya berhasil ya Bapak Ibu ya. Nah, ini 0 lagi ya. 0 lagi Kecamatan Pulau Meraknya. Saya buka lagi di sini. Nah, udah kosong begini, kita coba migrasikan dengan data yang sudah diperbaiki tadi ya. Kita sudah cross-check datanya, sudah sama. Data angka ini pun sudah sama dengan angka yang kontrol yang kita punya di sini. 974484. Dia udah sama ya. Udah sama dengan yang ini. 974484. Jadi dia sudah sama. Jadi kita bisa coba langsung untuk migrasi lagi. Lebak Gede, filter, lalu kita migrate. Oke, masukkan password admin Bangda. Kita oke. Nah, migrasi akan berjalan lagi di sini. Nah, kita tinggal cross check lagi, nanti ketika ini kita refresh dan ini hilang, berarti migrasinya selesai. Kita tunggu lagi ya Bapak Ibu sampai migrasinya selesai. Ya, kita tes lagi. Belum selesai ya. Ya, kita coba lagi. Nah, sudah hilang Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya, sudah berhasil migrasinya. Kita coba cross check. Oh, ini terlock. Kita masuk lagi ya. Nah, kita masuk ke 2024. Kita lihat berapa angka yang masuk di RI. Kita cek di sini tadi di Kecamatan Pulau Merak, Kelurahan Lebak Gede ya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat data yang masuk Bapak Ibu. Kita cek di dalamnya. Nah, 3502974484. Sama ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita antara ini sudah sama dengan kontrol yang kita punya, ini Bapak Ibu, kontrol yang kita punya ini, insya Allah datanya akan terkirim dengan sempurna, akan semuanya masuk. Kita lihat di sini punya Kelurahan Lebak Gede, angkanya semua sudah ada di bawahnya. Nah, sudah ada semua di bawahnya. Tadi yang 1212, nah 1212 juga sudah masuk semua ya Bapak Ibu. Jadi sudah terkirim semua. Nah, ini kembali lagi ya, batasan pagunya
agak ngacak, ini bisa kita setting ulang lagi di sini. Nah, di sini kita bisa samakan aja langsung dengan sebelahnya 3502 974 484. Kita samakan di sini. Gitu. Jadi angka yang masuk sudah pas ya. Kita coba satu lagi ya Bapak Ibu, satu kelurahan lagi. Masih di Pulau Merak, angkanya 3,5 ini udah pas dengan ini. Jadi kalau kita cek laporan juga saya yakin nanti sama. Cuman kita akan coba satu lagi. Ini Lebak Gede udah saya hijaukan ya Bapak Ibu. Kita coba Taman Sari. Ya, kalau di jumlah, nah ini kan sama-sama di Kecamatan Pulau Merak ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau dua-duanya ini masuk, nilainya harusnya sekitar 6,2 miliar. Nah, kita cek dulu punya kelurahan Taman Sari. Sekali lagi, di proses ini kita lakukan pemeriksaan pada preview. Ini secara total ya. Total pagu di Excel dengan kontrol tadi, lalu pemeriksaan sumber dana yang sering dan kesalahan data yang lainnya. Itu nanti setelah diperbaiki baru kita cocokkan hasil migrasinya dengan data kontrol juga. Kita cek lagi di sini Taman Sari ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita coba lakukan lagi satu kelurahan lagi. Kita terapkan Taman Sari, ini udah tertampilkan semua. Saya copy ya Bapak Ibu Taman Sarinya. Saya copy ke Excel yang tadi, yang ini. Saya delete dulu deh ini. Ini saya delete dulu, saya kopikan ke sini. Value aja. Nah, ini alhamdulillahnya ini kanan kiri sudah sama, 2729009318, 2729009318. Apakah angka ini sama dengan di kontrol kita? Kita cross check lagi. Taman Sari itu 2729009318. Sama ya, Bapak Ibu ya. Jadi dengan kondisi yang seperti ini pada dasarnya tidak perlu dilakukan pengecekan lagi di bawah karena angkanya di sini ini secara total sudah sama. Kita langsung, kalau begini kita bisa langsung migrasikan, lalu kita kirim masukan admin, lalu kita okekan. Migrasi sedang berjalan. Kelurahan Taman Sari masih berjalan. Kita tunggu sampai datanya benar-benar termigrasi secara total ya, baru selesai migrasinya. Kita loncat lagi. Ya, kita coba refresh. Belum selesai. Ya, kita coba lagi. Nah, sudah selesai, Bapak Ibu. Sudah selesai, kita cek data yang masuk. Kita lihat aja data yang harusnya masuk ada 2729009. Kalau digabungkan dengan yang tadi Lebak Gede yang kita sudah migrasikan, datanya totalnya harusnya 6,23 miliar. Kita cek di sini, Bapak Ibu. Kita cek Pulau Merak. Nah, data yang masuk ada 6,231983802. Kita cek di sini. 2 ini jumlahnya adalah 6,231983802. Jadi pas ya Bapak Ibu ya. Pas angkanya. Jadi memang bisa hijaukan Taman Sari. Jadi kalau data di sini itu sudah sama dengan ini, insya Allah, dan ini sudah sama juga dengan kontrol yang kita punya, kertas kerja kontrol yang kita punya, insya Allah data yang terkirim akan sempurna ya Bapak Ibu. Maksudnya benar-benar tidak ada yang tertinggal. Jadi ini trik untuk kita bisa mengirimkan data tanpa ada yang tertinggal gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah ini 2 aja saya contohkan. Selebihnya ini datanya ada di sini. Kita lihat bawah sini Lebak Gede, lalu Taman Sari ya. Taman Sari. Nah ini jangan khawatir Bapak Ibu kayak gini. Ini ada masalah di sorting UI-nya aja. Nanti kita bisa minta untuk diperbaiki di RI ya, itu tampilannya ininya seperti apa. Nah ini kembali lagi batasan pagu begini karena tadi memang ini saya sudah uji coba. Jadi untuk contoh saya uji coba satu yang ada error, satu yang tidak. Jadi sudah pernah saya kirim dan saya hapus lagi. Jadi memang batasan pagunya akan sedikit double gitu. Tapi batasan pagu bisa kita edit di sini ya, Bapak Ibu. Kita tinggal masukkan di sini. Jadi kembali lagi 6231 983 802. Ini kita bisa edit di sini. Jadi nanti sama ya. 6231 983 802. Jadi
datanya terekspor semua ya tadi di 2 kelurahan yang kita coba di Kecamatan Pulau Merak. Seperti apa laporannya, kita coba buka aja. Di sini nanti kita cetak laporannya seperti apa. Nah, kita buka. Nah, laporannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah terisi semua yang lebak gede segini, 3502, lalu satu lagi yang Taman Sari segini. Cocok ya Bapak Ibu angkanya? Semua terisi, prioritas, lokasi, semua terisi. Memang indikator program dan indikator kegiatan ini belum muncul karena memang tidak dimigrasikan ke SIP. Belum ya Bapak Ibu, tapi kan mudah-mudahan nanti ke depannya Bangda dan Pusdatin juga akan collab lagi untuk memigrasikan data RPJMD dan data Redstra gitu. Jadi nanti tinggal kalau sudah masuk begini nanti tinggal di input rincian belanjanya ya. Rincian belanjanya untuk tahapan penganggaran gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi ini secara umum prosesnya, persiapannya ini. Lalu proses migrasinya dilakukan dari pemeriksaan. Kalau preview tadi, preview yang kita lakukan ini dari data dari ini itu sudah sesuai, ya Bapak Ibu ya, sudah sesuai antara jumlah di sini sama, dan kita cocokkan dengan ini juga sudah sama, harusnya datanya akan termigrasi semua tanpa kendala, insya Allah. Itu aja Bapak Ibu. Kalau ini adalah pengalaman yang kami lakukan pengalaman yang kami lalui di Kota Cilegon. Kalau ada masukan-masukan lain, silahkan Bapak Ibu tulis di komen. Ini juga mungkin bermanfaat juga bagi kami di Cilegon dan juga mungkin daerah-daerah lain yang ikut menonton ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kembali lagi saya mohon masukannya. Kalau ada yang lain yang ingin memberi masukan, silahkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.